siang teman-teman semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu. Semoga sinyal teman-teman di sana juga aman ya. Apakah di sana hujan? Di Biak cuaca bagus Mbak Indah, Oke, panas. baik. Terima kasih infonya Kak Helen. Baik, saya Indah dari Lingkar Madani. Semoga teman-teman di sini ada yang udah kenal saya. Jika belum kenal, salam kenal semuanya. Senang sekali hari ini bisa menemani narasumber pada sesi pelatihan hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman Lingkar Madani, khususnya wilayah Papua, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pelatihan dengan judul Menghadapi Audit Itu Mudah, panduan akuntabel untuk organisasi masyarakat sipil. Senang sekali juga nih kita bisa berkumpul dan belajar bersama di virtual hari ini. Mungkin audit seringkali menjadi momok bagi organisasi masyarakat sipil nih teman-teman. Mulai dari kebingungan soal dokumen, ketakutan terhadap hasil temuan, hingga tekanan saat pelaporan. Padahal teman-teman, audit ini justru merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan juga donor terhadap organisasi kita nih teman-teman. Apakah ada yang relate kira-kira untuk audit itu teman-teman tuh bingung nih soal dokumennya seperti apa gitu. Mungkin nanti di sini akan dikupas oleh narasumber kita hari ini. Oke, pelatihan ini juga akan menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman ya teman-teman ya, sekaligus momen istimewa nih teman-teman. Karena apa? Karena kita hari ini akan belajar langsung nih dari narasumber yang ahli pada bidangnya nih teman-teman. Mungkin izinin aku untuk membaca short bio narasumber Dwi Wantoro atau biasa disapa Mas Dwi. Adalah seorang profesional keuangan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun nih teman-teman. Di bidang akuntansi, pengendalian internal, dan manajemen keuangan organisasi nirlaba. Mas Dwi ini telah bekerja di berbagai lembaga, teman-teman, termasuk PKBI, Jaringan Indonesia Positif, dan trainer di bidang sistem keuangan NGO, termasuk implementasi Sango nih, teman-teman. Mas Dwi juga berpengalaman memimpin pelatihan keuangan di berbagai kota di Indonesia. Contohnya, ya, salah satunya Mas Dwi jadi pemimpin pelatihan keuangan di Lingkar Madani. Mas Dwi juga aktif sebagai konsultan lepas untuk penguatan kapasitas lembaga masyarakat sipil nih teman-teman, serta pernah menjadi partner konsultan di KJA ASP. Oke, teman-teman, sekali lagi pelatihan ini tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru ya, tetapi juga peluang untuk berbagi pengalaman terutama di tema audit keuangan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Halo Apakah Mbak sudah siap Indah. untuk berbagi pengalaman? Ya, siap. Terima Oke, kasih Mbak kalau Indah. gitu silakan Mas Dwi. Ya, Selamat. halo selamat siang teman-teman semua yang ada di Papua ya. Halo, bisa dengar suara saya? Siang, ya Ya, selamat Halo. siang, bisa, salam bisa, kenal. Bang. Bisa. Selamat siang. Ya, Jelas, semoga jelas. teman-teman dalam keadaan sehat semua. Eh, Baik teman-teman, ini adalah salah satu tindak lanjut dari eh, kegiatan pelatihan dari Lingkar Madani waktu di Kota Jayapura ya. Jadi ini sebagai RTL dari kegiatan tersebut. Baik teman-teman, kita di sini akan eh, mengupas bagaimana mempersiapkan organisasi itu untuk menghadapi suatu audit. Biasanya teman-teman itu kalau dengar audit itu agak eh, ngeri ya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Iya. Iya kan? Kayak, waduh, biasanya terus sebelum audit dalam seminggu nggak pulang-pulang lembur menyiapkan dokumen ya. Oh, ada yang bisa serangan jantung. Aduh. Baik, di sini kita akan belajar
bagaimana mempersiapkan audit itu menjadi menyenangkan. Jadi apabila teman-teman nanti ada audit di organisasinya, teman-teman dapat menghadapi dengan enjoy gitu. Baik, mungkin langsung kita mulai materi pada sesi siang ini. Nah, sesuai dengan judulnya adalah menghadapi audit dan persiapan khusus organisasi masyarakat sipil. Nah, apa perbedaan auditor internal dengan auditor eksternal? Biasanya di organisasi teman-teman, kalau yang biasanya organisasi yang sudah besar, biasanya mempunyai seorang auditor internal. Nah, seperti ada yang terlihat, slide-nya kelihatan nggak teman-teman? Bisa, Bang. Baca. Itu ya. Kelihatan. Maaf ya, saya manggilnya teman-teman bukan Bapak Ibu, jadi biar kita enak, santai ya, lebih dekat gitu. Baik, secara perbedaannya adalah bahwa auditor internal itu dilakukan oleh staf organisasi atas inisiatif organisasi sendiri. Jadi staf tersebut biasanya di-hire oleh organisasi. Biasanya entah itu sebagai staf partner atau sebagai staf tetap. Tujuannya memastikan ditaatinya sistem dan prosedur atau biasanya kita sebut SOP. Kemudian merujuk pada sistem dan prosedur organisasi. Apabila terjadi penyimpangan ditemukan, maka harus segera disampaikan ke manajemen organisasi. Jadi internal audit ini biasanya dia langsung ke manajemen pelaporannya, bukan langsung ke keuangan. Biasanya dia langsung di bawah direktur atau biasanya dia ada struktur dia langsung di bawah direktur. Kemudian audit dilakukan selama program berlangsung atau bisa tergantung internal audit ini dia di bawah project atau di bawah organisasi. Kalau di bawah organisasi, maka beliau akan mengecek keseluruhan dokumen, entah itu dokumen organisasi maupun organisasi proyek. Nah, tujuannya apa? Tujuannya seperti yang disampaikan tadi, dan apabila nanti ada audit termasuk, kita udah siap karena sudah di filter dulu sama internal auditor. Kalau auditor eksternal dilakukan oleh program tertentu atas permintaan donor atau inisiatif organisasi. Kalau inisiatif organisasi sendiri biasanya kita nyebutnya kita audit organisasi. Biasanya di organisasi itu ada dua, yaitu audit program sama audit lembaga. Nah, kemudian dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kemudian tujuannya adalah menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan tidak ada kesalahan material yang merujuk pada ISAK 335. Kalau dulu di tahun sebelum 2020 kita mengenal PSK 45, kemudian di tahun mulai 1 Januari 2020 kita mengenal ISAK 35 dan mulai 1 Januari 2024 kita mengenal dengan ISAK 335. Kemudian menerbitkan manajemen letter untuk internal organisasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Ya, tujuannya adalah manajemen letter ini adalah hasil dari audit itu adalah manajemen letter yang ditujukan ke manajemen untuk perbaikan. Kemudian audit dilakukan biasanya selama 1 tahun sekali. Oke, next. Nah, mengapa harus audit? Latar belakang kebutuhan audit yaitu ada 4. Kalau teman bisa lihat di sini adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas organisasi, kemudian aturan dari lembaga donor atau donatur dan pemerintah, kemudian laporan keuangan digunakan oleh pihak eksternal perlu evaluasi pihak ketiga, kemudian salah satu penilaian kinerja keuangan organisasi. Nah, nanti materi ini akan kita berikan kepada teman-teman semua, nanti bisa teman-teman baca, karena jadi saya nggak akan menyampaikan secara detail di sini, nanti karena waktunya kita 2 jam, nanti teman-teman bisa baca-baca di sini. Kemudian next. Nah, ini adalah contoh aturan audit dari suatu proyek. Kita memakai contoh adalah proyek HIPOS, yaitu misal biasanya suatu donor itu dia mempunyai aturan tersendiri, yaitu misal suatu mitra itu menerima dana tertentu, dia akan dilakukan audit, entah itu sebagai
auditnya cukup dilaksanakan dengan compile laporan, kemudian dilakukan oleh khusus cuman untuk dilakukan oleh register akuntan atau akuntan individu atau kantor jasa akuntan. Kalau ini contohnya HIPOS itu adalah nilai kontrak 0 sampai 15 euro, 1.000 euro per tahun adalah nomor satu. Kemudian nomor dua adalah nilai kontrak hibah 15.000 euro sampai 45.000 euro per tahun dilaksanakan dengan independent review, kemudian dilakukan oleh akuntan yang sudah Certified Public Accountant atau CPA. Kemudian bisa juga HIPOS menunggu laporan audit organisasi yang dilaksanakan oleh organisasi. Kemudian kalau nilai kontraknya 45 euro sampai 150.000, ini hampir sama dengan yang gambar sebelahnya. Cuman ini biasanya bedanya adalah kalau di atas 150 euro, biasanya audit ini ditentukan oleh pihak donor atau oleh pihak HIPOS kalau di sini. Kalau yang 45.000 euro sampai 150 euro itu biasanya ini yang menentukan adalah dari organisasi yang menerima dana hibah. Perbedaannya itu antara yang ketiga dan yang keempat. Nah, apa saja jenis audit yang diketahui? Nah, ya, jenis audit itu dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, jenis audit berdasarkan lingkup, kemudian kedua, audit berdasarkan laporan keuangan, nanti yang ketiga adalah audit berdasarkan organisasi. Kalau di sini, jenis audit berdasarkan lingkup itu menjadi dua, yaitu audit operasional dan audit kepatuhan. Dan dimaksud audit operasional, yaitu untuk memeriksa apakah kegiatan organisasi dapat berjalan lebih efisien, efektif, serta ekonomis dengan sumber daya yang ada. Umumnya dilakukan oleh auditor internal. Nah, ini dimaksud istilahnya kayak yang dilakukan oleh auditor internal yang kita sampaikan di slide sebelumnya tadi. Kemudian audit kepatuhan untuk memeriksa apakah peraturan yang berlaku telah dipatuhi oleh organisasi. Nah, umumnya dilakukan oleh pihak yang menetapkan peraturan. Kemudian kalau audit laporan keuangan, yaitu untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar. Kemudian yang dimaksud standar ini adalah sesuai dengan SOP keuangan. Umumnya dilaksanakan oleh pihak yang berwenang menerbitkan opini atas wajar tidaknya sebuah laporan keuangan. Maksudnya umumnya dilakukan oleh KAP, ya, atau kantor akuntan publik. Dan next. Nah, yang ketiga ya, berdasarkan tujuan, yaitu tujuan dimaksud di sini adalah audit yang dilakukan untuk audit grant atau project dan audit lembaga. Nah, ini biasanya dilakukan oleh organisasi non-profit, yaitu kalau audit grant, yaitu dasar aturannya adalah MOU atau antara donor. Biasanya di MOU teman-teman itu ada disebutkan bahwa proyek tersebut nanti akan diaudit. Kalau tidak ada di MOU tersebut mengacu akan diaudit, maka teman-teman aman, tidak akan diaudit. Kemudian laporan keuangan yang diaudit adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana LPPD atau Fund Accountability System atau System of Respect and Expenditure. Kemudian periode laporan keuangan yang diaudit adalah periode proyek atau diatur khusus. Biasanya periode audit ini dilakukan dalam satu periode, yaitu dalam waktu 1 tahun. Kalau lembaga tersebut MOU dengan donor tersebut melebihi dari misal 3 tahun, maka akan dilakukan auditor di masing-masing tahun. Nah, kemudian objek audit lainnya yang dimaksud ini adalah SOP, kemudian kepatuhan atas persyaratan tertentu dari donor terkait dengan dana pendamping. Misalnya kita sudah punya SOP. Biasanya teman-teman kalau akan menerima dana hibah itu kan biasanya akan ditanya
kelengkapan dokumennya. Nah, di sini kelengkapan dokumen-dokumennya ada di teman-teman itu akan ditanyakan apakah sesuai dengan SOP. Kemudian apabila donor punya aturan tersendiri, maka kita akan merujuk dengan aturan yang diberikan oleh donor tersebut kepada kita sesuai dengan MOU yang sudah disepakati. Kemudian kalau audit lembaga, yaitu dasar aturannya adalah Undang-Undang Yayasan atau Undang-Undang Ormas atau Undang-Undang KIP. Kemudian laporan keuangan yang diaudit adalah laporan keuangan sesuai dengan maaf ini PSAK 45, laporan keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, maksudnya di sini adalah kalau laporan keuangan itu sebelum sampai 2019 maka sesuai dengan PSK 45. Kemudian setelah mulai 1 Januari 2020 sesuai dengan ISAK 35, di mana perbedaannya di sini adalah pada laporan aktivitas itu menjadi kalau di PSK 45 adalah laporan aktivitas, di ISAK 35 menjadi laporan penghasilan komprehensif. Kemudian ada satu lagi yaitu laporan perubahan aset neto. Kemudian periode laporan keuangan yang diaudit adalah periode akuntansi atau tahun buku. Biasanya kalau yang berlaku di Indonesia adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ada juga kalau kita menerima dana dari pemerintah asing atau dari negara-negara Amerika, itu biasanya mulainya dari bulan Oktober 1 Oktober sampai 31 September, 30 September. Jadi ada perbedaan. Itu tergantung nanti perjanjian kita dengan pihak donor. Kemudian objek audit lainnya sama dengan yang disampaikan di audit grant. Cuman perbedaannya yaitu misalnya ada aturan perpajakan dan ketenaga kerjaan. Apa yang dilaksanakan oleh auditor? Nah, di sini teman-teman mulai nih di sini. Pada saat kita akan dilakukan audit oleh pihak auditor, yang pertama kali harus kita lakukan yaitu adalah perikatan dengan pihak auditor. Kemudian yang dimaksud perikatan di sini adalah ada kerjasama dengan pihak auditor untuk melaksanakan audit di organisasi kita. Kemudian setelah auditor kita ada perikatan dengan auditor akan merencanakan adalah waktu kapan kita akan diaudit. Jadi auditor itu akan merencanakan, misal perencanaan itu akan dalam waktu 1 bulan proses auditnya. 1 bulan itu biasanya 1 minggu adalah perikatan, kemudian 1 minggu berikutnya dia akan menguji data di kita, dokumen-dokumen kita dengan SOP yang ada di organisasi. Kemudian pelaksanaan. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan ini adalah hasil dari audit. Jadi sebelum final biasanya kita akan melakukan diskusi dengan pihak organisasi yaitu berupa draft dulu. Nah, draft itu ada 2 biasanya. Hasil laporan audit itu ada 2, laporan keuangan sama manajemen letter. Nah, biasanya di manajemen letter itu nanti ada beberapa temuan yang auditor melaksanakan audit, ada beberapa temuan yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi, entah itu terkait dengan SOP keuangan maupun SOP ketenaga kerjaan atau dengan SOP program, itu nanti akan disampaikan di draft manajemen letter yang akan didiskusikan dengan manajemen. Kemudian opini. Nah, nanti opini akan kita bahas juga. Ada opini itu ada 4. Nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Oke, next. Nah, untuk pelaksanaan audit, nah, perbedaan pelaksanaan audit dengan pembuatan laporan adalah kalau pembuatan laporan kita bermula dari dokumen, kemudian catatan harian, kemudian ada buku pembantu, rekap transaksi, baru menjadi laporan. Tetapi kalau kita melakukan audit itu kebalikan. Audit akan melihat dulu laporan keuangan akan dilihat, kemudian akan maju lagi melihat rekap transaksi sesuai dengan hasil laporan enggak, kemudian
ke catatan harian sampai ke dokumen. Nah, inilah yang dilaksanakan oleh audit. Teknik audit yaitu menguji bukti transaksi sesuai dengan prinsip ARAS, yaitu kemudian konfirmasi dokumen tentang kebenaran timbulnya transaksi, kemudian observasi fisik dengan dokumen, penghitungan ulang atau keakuratan angka, kemudian sampling bukti dibandingkan dengan aturan keuangan. Nah, apabila hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman semua, maka temuan ini biasanya akan nah ini pelaksanaan audit. Kemudian untuk pelaksanaan audit ini yang satunya adalah terkait dengan proses program, kemudian yang ini adalah teknik audit ya. Karena yang diaudit itu adalah bisa seperti yang disampaikan di depan tadi bahwa audit itu bisa berupa audit lembaga, bisa juga sebagai audit program. Nah, kalau yang di audit itu adalah program, maka laporan keuangan tersebut sesuai tidak dengan laporan program. Maksudnya di sini adalah bahwa saat kita MOU dengan pihak donor atau pihak program, ada program masuk, kita MOU dengan donor, itu kan kita biasanya ada budget. Nah, maksudnya laporan program kegiatan itu sesuai dengan budget enggak, aktivitinya enggak, atau kita bisa menyebut budget land. Nah, sesuai enggak. Kemudian kontrak MOU, kemudian ada anggaran biaya ini sesuai dengan proposal teknis. Kemudian ada work plan 1 tahunan, ada renstra. Yang dimaksud renstra di sini adalah kalau organisasi itu mempunyai suatu renstra, apakah proyek ini masuk dalam salah satu renstra tersebut? Biasanya kan teman-teman bisa organisasi itu kan punya rencana strategis 5 tahunan. Nah, apakah proyek yang mau di MOU ini sesuai dengan renstra salah satu tujuan kita? Karena organisasi itu kan didirikan punya visi dan misi. Nah, visi dan misi tersebut biasanya sesuai dengan renstra. Nah, di sini pelaksanaan audit itu ada input, ada output, kemudian ada ekonomis, ada efektif, kemudian terakhir adalah menyusun kertas kerja. Kalau teman-teman itu sering diaudit, jangan lupa teman-teman meminta kertas kerja dari audit. Tujuannya apa? Karena apabila laporan kita itu ada review oleh auditor, itu kan bisa ada yang misal kita ada kesalahan jurnal, itu kan akan di-adjustment oleh auditor. Nah, auditor ini akan membuat jurnal penyesuaian itu ada di kertas kerja, di mana biasanya kita menyebutnya kertas kerja audit. Nah, kalau kita nggak dapat kertas kerja ini, kita tidak akan bisa melakukan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah menyamakan laporan hasil audit kita dengan laporan kita di periode tertentu. Misal di tahun 2024 kita sudah dilakukan audit, ternyata setelah laporan audit selesai, laporan kita yang kita pegang berbeda dengan laporan auditor. Ini terjadi karena teman-teman nggak usah bingung, kenapa laporan saya berbeda? Karena biasanya ada setelah dilakukan proses audit menemukan ada biaya atau transaksi yang tidak sesuai dengan jurnalnya. Biasanya di laporan, kalau kita membahas tentang laporan, itu kan dalam pembuatan laporan teman-teman biasanya ada, kalau teman-teman yang sudah memakai sistem, biasanya kan ada nomor akun, kemudian yang pakai Excel juga Excel yang diotomatis biasanya juga ada nomor akun. Nomor akun ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi. Nah, biasanya audit akan membandingkan bahwa biaya tersebut sesuai dengan nomor akunnya, atau bisa juga ada kesalahan penjurnalan. Nah, di sini adalah fungsi auditor untuk melakukan adjustment. Contohnya aja beberapa minggu yang lalu saya melakukan auditor di salah satu yayasan, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi mereka sudah memakai sistem, ternyata setelah saya bedah, ada ini satu yayasan itu memegang 35 proyek. Nah, setelah saya cek itu ada beberapa proyek, anggap aja ada 10 proyek yang sudah selesai di tahun 2024. Nah, begitu saya lihat masing-masing proyek di laporan posisi keuangan, itu masih ada saldonya. Nah, harusnya
kalau proyek ini sudah selesai, maka di posisi keuangan tersebut nilainya harus sudah nol, tidak ada saldo sama sekali. Nah, dengan demikian saya harus melakukan adjustment bahwa hal tersebut dilakukan karena proyek ini sudah selesai supaya tidak terbawa ke tahun berikutnya angka tersebut, sehingga di tahun berikutnya untuk proyek tersebut yang sudah selesai nilainya sudah nol, aset netonya sudah nol, jadi tidak terbawa di tahun 2025. Nah, kalau teman-teman melihat yang sudah membuat laporan, biasanya kan untuk laporan sesuai dengan ISAK 335 atau ISAK kalau yang sebelum tahun 2024 adalah ISAK 35, itu adalah terdiri dari laporan utama tersebut yang ada di halaman depan laporan audit, teman-teman, adalah laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan arus kas. Nah, keempat-empatnya ini harus ada. Nah, biasanya auditor akan melihat masing-masing. Kalau audit ini audit tentang audit organisasi, maka akan dilihat semua nih, entah itu laporan lembaga, laporan proyek, masing-masing proyek. Yaitu yang saya contohkan tadi adalah satu yayasan mempunyai 35 proyek, dan proyeknya itu anggap aja 10 proyek udah selesai, tetapi saat closing mereka tidak melakukan jurnal untuk penutupan proyek. Penutupan proyek maksudnya di sini adalah bahwa biasanya sisa dana proyek itu adalah dikembalikan ke donor atau menjadi punyaan organisasi. Biasanya itu tergantung dari perjanjian atau MOU kita dengan donor. Nah, kebetulan yang saya audit itu sisa dana adalah menjadi milik organisasi. Harusnya yang tadinya adalah bahwa dana punya proyek ini harusnya dipindah menjadi punya dana lembaga. Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan lupa, ini untuk perhatian teman-teman, kalau selesai audit setelah final, jangan lupa meminta yaitu namanya lembar kerja audit. Jadi kalau teman-teman di audit itu ada 3 yang harus diterima oleh teman-teman, yaitu 1, laporan keuangan, kedua, laporan manajemen letter atau biasa teman-teman menyebut ML, yang berikutnya adalah lembar kerja. Biasanya ada juga audit yang tidak mengasihkan lembar kerja tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya next ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja sampaikan. Karena ini jadi saya ngomong sendiri nih. Tidak ada ini dari teman-teman. Kalau enggak saya teruskan. Mas Dwi, ada pertanyaan dari Bang Jo nih. Bang Jo sudah raise hand. Mungkin Ya, boleh di silahkan. ya, Bang Jo, silakan. Ya, makasih Pak atas informasinya. Memang sedikit susah Pak untuk kita mendapatkan dokumen ya, dokumen lembar kerja gitu. Kadang-kadang saya punya pengalaman itu, kadang kita diputar-putar juga gitu. Padahal itu kan harusnya menjadi hak kami ya. Setelah Ya, kami betul. menggunakan jasa audit, kan auditornya kemudian lembar kerja itu kemudian harus menjadi milik kami juga untuk kemudian kita bisa memperoleh itu. Bahkan sampai dengan penerbitan sertifikatnya. Nah, itu biasanya berdurasi berapa lama Pak? Kalau untuk kemudian, contoh setelah habis mereka lakukan audit, lembar-lembar tadi kepemilikan tiga dokumen yang harus kemudian kami miliki itu biasa durasi kita menunggu berapa lama gitu. Kan biasa ada bilang, Oke. oh nanti tunggu bulan depan atau tunggu 2 bulan lagi. Kita nggak tahu waktu yang pasti soal itu. Ya, ya. Oke. Ini dari Kak Jones ya. Ya dari Yayasan Datuk Mula. Ya, oke. Terima kasih. Ini biasanya terkait dengan lembar kerja. Lembar kerja ini memang menjadi hak dari organisasi, Pak. Ini harus kita minta. Karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lembar kerja ini enggak dikasihkan ke kita, bagaimana kita akan melakukan adjustment kalau laporan audit berbeda dengan laporan kita yang kita berikan ke audit untuk diperiksa. Nah, biasanya laporan ini akan diberikan bersamaan dengan selesainya audit, Pak. Jadi kita akan menerima biasanya sebelum kita menerima hard copy dari laporan tersebut, auditor akan memberikan soft file laporan audit yang sudah final, yaitu seperti disampaikan laporan keuangan, laporan manajemen letter, dan satu lagi yaitu terkait dengan lembar kerja atau kertas kerja audit berupa biasanya dalam bentuk Excel. Excel terdiri dari biasanya sheet pertama itu ada cover, kemudian ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan
penghasilan komprehensif, kemudian ada laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, ada neraca, kemudian yang berikutnya adalah jurnal. Jurnal ini yang dimaksud jurnal adalah adjustment. Nah, adjustment, kemudian yang terakhir adalah catatan aset tetap. Nah, kalau kita punya aset organisasi akan disampaikan di situ juga, Pak. Jadi kalau teman-teman harus meminta ini. Kendalanya biasanya seperti apa, Pak? Bisa cerita agar kita di sini tahu nanti untuk menghadapi auditor kalau tidak mengasih itu, Pak. Alasannya. Kebetulan kami punya pengalaman dengan menggunakan audit eksternal untuk satu Iya. proyek terkait dengan HIV dan AIDS gitu. Jadi kita memang saat itu semua buta, Pak. Buta karena tidak punya pengalaman, karena ini baru diaudit pertama kali. Dan ketika dokumen-dokumen tadi itu setelah 1 bulan baru kemudian kita dapatin. Padahal dari lembaga donor itu sudah minta. Makanya ketika kami kejar, kayaknya tuh kayak diputar-putar gitu. Oh ini nanti ya Pak, sabar ya, tinggal gitu. Makanya kami ingin tahu aja sebenarnya waktu maksimal setelah dilakukan pemeriksaan, berapakah durasi lama waktu yang harus mereka menyelesaikan dan menyerahkan kepada kami, supaya kemudian kita tidak dikadalin terus. Oh nanti tunggu 1 bulan ya, atau 2 bulan ke depannya. Begitu Ya, Pak. Karena dari pengalaman kita menunggu sampai 1 bulan lebih Pak baru dikasih dokumennya. biasanya jangka waktu proses audit itu kan sesuai dengan perikatan, Pak. Perikatan audit akan menyampaikan kalau kita biasanya di proyek itu kan ada timeline, Pak. Ada timeline tuh. Ya, ada timeline. Nah, misal audit akan menyampaikan bahwa ini akan selesai nanti, misal mulai audit dia di 1 Juni misal, Pak. Nah, dia akan selesai nanti final di misal di 15 Juli. Nah, biasanya dalam proses itu kan 1 minggu itu mereka akan menyampaikan draft, Pak. Setelah draft final itu biasanya audit akan memberikan biasanya kan kita ada meeting closing audit, Pak. Closing itu adalah kita membahas draft tadi antara 2 draft tadi antara manajemen letter dan laporan keuangannya. Kalau udah sesuai angka-angkanya akan difinalkan. Setelah itu selesai, misal sampai tanggal 15 Juli audit belum memberikan draft sama sekali, Bapak harus menanyakan ke audit. Dan biasanya di perikatan itu kan ada tempo pembayaran, Pak. Biasanya pembayaran biasanya anggap aja 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama adalah saat penandatanganan kontrak MOU dengan auditor. Dan yang terakhir adalah saat diterimanya hard copy oleh organisasi. Biasanya auditor akan mengejar tuh, Pak, karena dia kalau nggak selesai dia kan nggak menerima fee yang pelunasan. Biasanya kan 40-60, Pak. 40 itu kontrak di awal, 60 adalah setelah selesai, tuh, Pak. Apakah kejadian yang dialami oleh Pak John ini sudah selesai pembayaran belum, Pak, itu, Pak? Saat itu sebenarnya kita sudah selesaikan pembayaran. Kemudian dokumen yang dikirim itu memang agak sedikit lama. Makanya kita nggak tahu karena memang saat itu kami juga semua buta ya, nggak tahu proses auditnya berapa lama harus menunggu dokumen sampai diserahkan ke tangan kami, itu memang memakan waktu 1 bulan lebih itu. Tapi kalau dari proses pembayaran itu sudah dilakukan, sudah dilakukan ya. Ya, harusnya ini pengalaman aja buat teman-teman semuanya. Jangan dilakukan pembayaran pelunasan sebelum menerima hard copy, Pak. Itu. Oke, siap. Itu. Jadi untuk next-nya, kalau kita ada audit lagi, jangan dibayarkan pelunasan atau pembayaran kedua atau ketiga untuk pelunasan itu sebelum hard copy itu diterima oleh organisasi, termasuk yaitu 3 dokumen, yaitu soft file maupun hard copy. Yang soft file itu ada 3, yang hard copy-nya ada 2, yaitu hard copy-nya laporan keuangan dan laporan manajemen letter. Kalau soft file-nya adalah laporan keuangan, manajemen letter, sama satu lagi yaitu kertas kerja. Ada lagi sebelum kita ke next materi? Oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, di sini kita masih membahas terkait dengan yang dilakukan oleh audit, yaitu terakhir, yaitu seperti yang saya sampaikan depan tadi bahwa pelaporan audit atau susunan atau pembahasan terhadap laporan. Nah, di sini saya mengilustrasikan bahwa isi temuan audit minimal menginformasikan 5 hal. Yang dimaksud isi temuan ini adalah isian temuan yang disampaikan di manajemen letter, yaitu 1, kondisi
atas temuan yang dijumpai secara singkat dan jelas. Kedua, kriteria ini menjelaskan idealnya permasalahan. Ketiga, akibat atau dampak secara keuangan maupun program atas kondisi. Keempat, sebab, menjelaskan penyebab timbulnya kondisi yang mengandung kelemahan. Kelima adalah rekomendasi berisi usulan perbaikan atau struktur dari auditor. Nah, yang dimaksud di sini adalah nanti kalau seharusnya dalam manajemen letter auditor itu menemukan suatu temuan harus mengandung unsur tersebut. 5 unsur, yaitu misal contohnya ada ya, misal kondisi terkait dengan ditemukannya uang petty cash. Biasanya yang sering terjadi adalah petty cash, bahwa organisasi itu kondisinya adalah bahwa saldo uang petty cash di atas 5 juta. Padahal di SOP menyebutkan bahwa saldo petty cash adalah 5 juta sesuai dengan sistem interest fund. Nah, kondisi ini kan bahwa ditemukan setelah dicek sama auditor, kok saldonya lebih dari 5 juta. Berarti sudah menyalahi SOP. Kriterianya menjelaskan idealnya. Nah, idealnya adalah bahwa idealnya kas kecil ini adalah tetap 5 juta sesuai dengan SOP. Nah, akibatnya, dampaknya adalah dengan kelebihan ini berarti pelaksanaan dari pemeliharaan petty cash ini terjadi kesalahan, yaitu kesalahannya adalah bahwa saldonya lebih dari 5 juta. Penyebabnya, bisa juga penyebabnya staf lupa terkait dengan aturan untuk memelihara petty cash. Kemudian bisa juga staf tidak paham dengan interest fund. Nah, sebabnya seperti itu. Itu biasanya akan ditulis oleh auditor secara jelas. Kemudian rekomendasinya adalah biasanya meminta sisa selisih dari saldo kas untuk dikembalikan lagi ke rekening lembaga kalau PTS itu punya lembaga. Nah, dari 5 temuan tersebut, masing-masing kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi tersebut akan dijelaskan masing-masing oleh auditor. Nah, yang terakhir biasanya ke-6 itu adalah tanggapan. Tanggapan dari manajemen adalah biasanya ya saya akan menjalankan apa yang menjadi temuan dari auditor, atau saya akan ke depannya akan menjalankan sesuai dengan aturan. Biasanya gitu. Karena temuan ini kalau tidak dilakukan perbaikan akan muncul lagi di audit tahun berikutnya. Karena auditor tahun berikutnya itu akan menanyakan juga temuan auditor sebelumnya, manajemen letternya seperti apa. Auditor akan membaca dan dia akan melihat ini sudah dijalankan belum sama manajemen. Kalau temuan tersebut belum dijalankan, maka akan nanti di manajemen letter di tahun berikutnya akan dibagi menjadi 2, yaitu temuan tahun 2000, contohnya misal tahun 2024 adalah ini, tahun 2025 adalah temuan yang baru. Jadi temuan-temuan tersebut akan tetap muncul di tahun-tahun berikutnya kalau tidak ditindaklanjuti oleh manajemen. Contoh di sini adalah gambar ini menjelaskan saat antara manajemen dengan auditor berdiskusi terkait membahas temuan gitu. Karena Pak Auditor, temuannya kok banyak banget. Nah, biasanya ada juga, saya sering nemuin klien yang menanyakan, Pak, kok temuannya banyak banget? Lah, ya kami menemukan ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, biasanya kami membuat ada juga didamping oleh bukti-bukti. Auditor biasanya dengan bukti. Buktinya adalah biasanya transaksi. Kalau teman-teman yang sering diaudit, biasanya auditor akan minta tolong fotokopi dokumen nomor sekian. Nah, itu sebagai bahan bukti oleh auditor bahwa auditor menemukan ketidakwajaran pada dokumen tersebut. Oke, next. Nah, berikutnya apa saja jenis opini audit? Nah, next. Nah, berikut opini audit ada 5, yaitu unqualified opini, kemudian unqualified opinion with, kemudian ada lagi qualified opinion. Nah, masing-masing ini saya jelaskan juga. Satu adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini adalah opini paling tinggi bahwa
di organisasi tersebut semua transaksi dokumen sesuai dengan SOP. Kemudian tidak adanya temuan, ada temuan, tetap ada temuan, karena kalau tidak ada temuan, nanti auditor akan dipertanyakan oleh pihak Kemenkyu, karena laporan audit dari organisasi tersebut itu akan dilaporkan ke Kemenkyu. Nah, kalau tidak ada laporan, biasanya akan dipertanyakan, ini auditnya kok tidak ada temuan. Nah, walaupun opininya adalah pendapat wajar tanpa pengecualian, tetap ada temuan. Kemudian yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Yang kelima adalah pendapat tidak wajar. Jadi biasanya di halaman ke 1, 2, ketiga itu nanti akan muncul opini. Nah, di situ akan kelihatan lah laporan audit kita apa opininya. Nah, itu biasanya kadang donor itu kan minta hasil audit. Nah, hasil audit itu selain donor itu membaca tentang laporan, dia akan juga membaca terkait dengan opini dari auditor. Karena kalau opininya pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor project donor akan senang. Wah, ternyata uang yang hibah yang saya berikan kepada organisasi ini dibelanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyelewengan sama sekali. Nah, biasanya donor akan senang. Kalau donor senang kan semoga proyeknya diperpanjang. Gitu. Next, masalah apa saja yang sering ditemukan auditor? Maksudnya di sini adalah permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan yang sering dijumpai oleh auditor. Ya, ini adalah contohnya temuan yang sering ditemukan oleh auditor adalah contoh pengadaan barang dan jasa. Biasanya di sini satu adalah tidak ditemukannya adalah PR atau purchase requisition. Kemudian PR-nya tidak sesuai dengan tanggal dan jumlahnya. Maksudnya di sini adalah biasanya dokumen ini tidak sesuai dengan berita acara dengan jumlahnya. Kemudian tidak ada grace dan nota atau tanda terima barang. Kemudian penawaran tidak lengkap. Terkait dengan pembelian aset inventory tidak dicatat di daftar aset atau daftar inventory. Nah, ini sering saya temukan nih. Beberapa melakukan audit, ada beberapa organisasi yang tidak mencatat asetnya. Yang dimaksud aset ini adalah aset yang dibeli oleh organisasi, bukan yang dibeli lewat donor. Kalau aset yang dibeli oleh project, kita cukup mencatat aja. Kemudian pembelian aset ini kalau beli oleh donor kita mencatat, kemudian jangan lupa daftar inventory atau tagging, teman-teman jangan nyebutnya tagging. Nah, ini ada di nomor 3, aset tidak ada nomornya atau tagging. Tagging ini harus ada dalam pembuatan tagging, jangan lupa teman-teman itu harus konsisten. Konsisten adalah kadang ada yang taggingnya 10 digit, ada juga yang cuma 5 digit, jadi kan nggak konsisten. Biasanya tagging ini kan menjelaskan kapan tanggal dibeli, tahun dibeli, bulan dibeli atau tahun dibeli, kemudian menjelaskan tentang ini jenis barangnya adalah furniture atau peralatan kantor, kemudian bentuknya ini laptop atau kursi atau kamera. Nah, itu kan biasanya jenis taggingnya nanti ada beda, istilahnya sistematis dalam pembuatan tagging. Kemudian tanda tangan di daftar hadir tidak sama dengan tanda tangan di tanda terima transport. Nah, ini biasanya kenapa auditor sampai ngecek sedetail itu? Karena biasanya yang tanda tangan kadang orangnya nggak hadir, tapi kenapa? Karena ditandatangani oleh orang lain. Kemudian nama di daftar hadir berbeda dengan nama pada saat di bukti transfer. Nah, ini kalau terjadi misal yang menerima transfer ini tidak punya rekening, misal orang tersebut peserta memang datang di kegiatan tersebut, tapi panitia memberikan bukti tersebut dengan ditransfer, tapi peserta tidak punya nomor rekening. Jangan lupa kita sebagai panitia menyiapkan lembar justifikasi. Nanti siapkan aja lembar justifikasi bahwa si A ini tidak mempunyai nomor rekening dan ditandatangan oleh yang bersangkutan. Nah, ini valid. Ini bisa menjadi dokumen pendukung. Kemudian rate lokal transport tidak konsisten. Nah, biasanya organisasi punya standar biaya. Nah, nanti standar biaya mengacu kemana? Apakah
organisasi punya sendiri atau mengikuti merujuk pada PMK atau Peraturan Kementerian Keuangan. Kalau merujuk tersebut, maka auditor akan mengecek hal tersebut. Kemudian slip gaji. Jangan lupa slip gaji itu harus selalu di kontrak kerja, slip gaji, timesheet itu harus selalu disertakan. Biasanya kontrak kerja ini akan dilampirkan di awal gaji. Biasanya jadi satu nih, kontrak kerja, slip gaji, dan timesheet. Nah, kontrak kerja itu tidak perlu tiap bulan kita lampirkan. Cukup saat pertama kali staf tersebut menerima gaji. Itu sudah cukup untuk sebagai justifikasi. Biasanya teman-teman itu yang saya temui, slip gaji ada, tapi timesheet tidak ada. Timesheetnya disimpan oleh bagian tertentu. Harusnya ini menjadi satu kesatuan karena ini akan auditor akan mengecek benar nggak staf ini sudah hadir sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan kontrak kerjanya. Misal dalam kontrak kerja tersebut staf kehadiran cukup 80%, nah maka kita akan menghitung dalam satu bulan itu dia kehadirannya ada nggak 80%. Tapi kalau tidak datang selama 80% dan sesuai dengan timesheet tanpa keterangan, nah itu akan menjadi bahan temuan dari auditor. Yang berikutnya adalah bukti transfer. Jangan lupa bukti transfer selalu disertakan. Tidak adanya TOR. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan itu kan harusnya ada TOR. TOR ini jangan lupa untuk dilampirkan. Ya, ada surat tugas. Nama di surat tugas berbeda dengan di daftar hadir. Nah, biasanya yang saya temukan itu surat tugas itu namanya sama. Ada kadang tanggalnya yang berbeda dengan kegiatan. Nah, ini teman-teman dicek lagi. Biasanya jangan lupa hal ini adalah terkait dengan dokumen-dokumen ini adalah kalau teman-teman itu di organisasinya sudah memakai sistem, belum diinput, dicek lagi dokumen tersebut udah lengkap belum. Kalau belum, tolong jangan diinput dulu. Kalau mau diinput, silahkan disendirikan. Jangan langsung dimasukkan ke filing atau ke owner. Jadi dibiasakan bahwa dokumen yang sudah masuk ke owner itu adalah dokumen yang sudah lengkap sesuai dengan SOP atau ketentuan proyek. Biasanya kan teman-teman kalau belum ada di sini adalah terkait dengan kekurangan dokumen. Misal ada kurang tanda tangan atau salah satu dokumen yang kita contohkan ini masih kurang, itu kasih aja note di situ bahwa kurang bla 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 bla, tapi jangan diarsip dulu, jangan dimasukkan ke owner kemudian masuk ke ruang arsip, jangan. Karena kalau nanti masuk ke ruang arsip, teman akan lupa pada saat diaudit nanti takutnya menjadi temuan gara-gara kita lupa. Nah, alangkah baiknya itu teman-teman sendirikan, boleh dimasukkan ke owner, tapi owner yang belum masuk ke ruang arsip. Nah, itu tinggal nanti setelah itu lengkap, baru diambil, dipindah ke owner berikutnya yang masuk ke ruang arsip itu. Karena pengalaman saya waktu menjadi internal control itu bukan internal control. Jadi saya pernah menjadi koordinator accounting and internal control. Jadi fungsi accounting itu kan dia akan mencatat semua pembukuan. Jadi sebelum saya catat itu masing-masing kita ngasih contoh masing-masing voucher atau pemerintahan dana itu akan saya cek sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak, sesuai dengan SOP kita tidak. Nah, kita cek. Kalau sudah sesuai, baru saya input, kemudian saya checklist, saya masukkan ke owner dan masuk ke ruang arsip. Tapi kalau itu belum lengkap, maka saya note di situ, akan saya catat bahwa misal tornya tidak ada, surat tugasnya belum ada, nah baru itu akan saya sendirikan. Setelah itu saya kembalikan lagi ke PIC untuk melengkapi. Setelah dilengkapi baru saya masukkan ke ruang arsip. Karena yaitu tadi, kalau belum lengkap sudah kita masukkan ke ruang arsip di penyimpanan, kita akan lupa. Kalau nggak lupa, pas mau audit 1 minggu sebelum audit, kita akan kerja lembur untuk mengecek lagi satu-satu dokumen tersebut satu-satu. Kalau sudah kita mitigasi sebelumnya, ada audit mau masuk, kita udah siap semua, dokumen sudah lengkap, kita tidak akan perlu lembur-lembur lagi. Makanya kita sesuai dengan tema ini adalah kita akan menghadapi audit itu dengan senang dan gembira. Gitu. Karena pengalaman saya pernah dalam 1 tahun itu menghadapi sekitar 5 auditor. Ada auditor lembaga dan yang keempat itu adalah auditor
project. Kemudian terkait dengan uang muka kegiatan lama dilaporkan. Nah, ini terkait dengan SOP teman-teman. Nah, ini fungsinya dari accounting tadi atau internal control kalau ada di organisasi teman-teman semua. Kalau tidak ada, ini adalah tugasnya dari finance officer. Nah, di sini akan memastikan. Biasanya di SOP teman-teman menyebutkan tidak batas waktu untuk melakukan pertanggungjawaban uang muka. Nah, misal udah melewati batas, jangan lupa teman-teman buatkanlah justifikasi. Kenapa ini bisa terlambat? Karena gini, kalau uang muka kegiatan lama dilaporkan, itu kan dilakukan oleh teman-teman program. Padahal ini bukan kesalahan dari orang keuangan. Biasanya kan nanti yang akan disalahkan adalah orang keuangan. Jadi teman-teman keuangan siapkanlah lembar justifikasi. Jadi kalau ada keterlambatan kita bisa menjustifikasi di situ. Jadi kalau ada pertanyaan jadi audit, kenapa uang muka nomor voucher sekian ada eh, untuk pertanggungjawabannya dan pengembalian sisa uang kegiatan melebihi dari waktunya. Misal pertanggungjawaban adalah maksimal 7 hari setelah kegiatan selesai, kok ini jadi 10 hari setelah kegiatan selesai. Nah, misal dijawab, karena yang bersangkutan adalah sedang kegiatan tugas luar daerah atau sedang sakit. Nah, jelaskan di situ. Jadi saat audit menemukan itu kan sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Kemudian uang muka diajukan terlalu dekat dengan tanggal kegiatan dilaksanakan. Nah, ini case-nya dilihat lagi dengan SOP. Kalau SOP berbunyi bahwa pengajuan uang muka maksimal 3 hari sebelum kegiatan, maka jangan sampai kalau dia lewat dari 3 hari, misal 2 hari sebelum kegiatan, jangan lupa siapkan lembar justifikasi. Semua siapkan lembar justifikasi. Kemudian CV narasumber tidak ada. Nah, ini case-nya biasanya ini case-case yang audit akan melihat sesuai dengan SOP atau tidak. Tidak adanya bukti potong pajak pada saat pembayaran final sumber. Petty cash tidak pernah di spot check atau tidak ada. Biasanya petty cash ini adalah akan di spot check tiap bulan. Kebetulan pastikan lagi bahwa tiap bulan dilakukanlah cash opnam. Tujuannya adalah kalau terjadi selisih antara cash dengan pengeluaran itu akan cepat terdeteksi dan tidak akan menjadi temuan dari auditor. Dokumen tidak lengkap tanda tangannya, seperti yang saya sampaikan tadi, seringkali approval. Nah, misal sekarang kan banyak organisasi yang sudah melakukan WFA. Nah, WFA approvalnya adalah bahwa approvalnya by email. Nah, jangan lupa approval by email ini kita cetak, kemudian kita lampirkan di dokumen tersebut. Nah, dan jangan lupa lagi, sesuai dengan terakhir SOP tidak update. Nah, kalau organisasi itu melakukan WFA, di SOP dulu berbunyi WFA, direktur atau manajemen, keluarkanlah surat memo atau SK terkait dengan berlakunya WFA tersebut dan dokumen tersebut akan di-approval by email. Nah, sampaikan hal tersebut karena ada kejadian juga organisasi tersebut melakukan WFA, dokumen approval by email, tetapi SOP-nya belum diupdate. Kemudian nggak ada memo untuk terkait dengan approval tersebut. Nah, itu juga akan menjadi temuan. Gitu. Jadi, teman-teman, kalau ada hal-hal yang baru yang terkait dengan kelengkapan dokumen, kalau itu belum sesuai dengan di SOP, silahkan untuk dilampirkan dengan dokumen yang terbaru. Misal, SOP-nya sedang dalam tahap review pembuatan SOP baru. Sampaikan aja kalau pas di audit, oh ya SOP kami sedang dalam draft di tahun tersebut. Pasti auditor akan menanya, yang dipakai tahun ini pakai draft SOP yang baru atau pakai SOP yang lama. Sampaikan aja bahwa kita melakukan dengan draft tersebut. Tunjukkan draft tersebut bahwa kita belum finalisasi, tapi sudah diperlakukan. Nggak masalah, nanti auditor itu sebenarnya tidak sekaku dengan, tapi dia akan juga memahami hal tersebut. Tapi jangan lupa untuk memilih auditor, lihat dulu auditor
itu lihat historisnya auditor. Auditornya sering melakukan audit terkait dengan yayasan atau LSM atau NGO tidak. Karena saya pernah pengalaman mendapat auditor yang biasa mengaudit profit, kemudian mengaudit lembaga non-profit. Jadi kita sering berdebat dengan hal-hal karena pelakuannya antara profit dengan non-profit itu berbeda untuk laporannya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti terjebak di hal tersebut. Bagaimana mempersiapkan diri menghadapi audit? Nah, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa memilih auditor eksternal itu adalah satu adalah kantor akuntan publik yang terregistrasi di IAPI, atau biasanya ini Institut Akuntan Publik Indonesia. Biasanya auditor-auditor itu KAP itu akan masuk menjadi anggota IAPI untuk regulator audit. Yaitu dulu auditor yang mau kita pilih itu satu KAP terregistrasi atau tidak di IAPI. Kedua, memiliki portofolio atau pengalaman melakukan audit pada organisasi non-laba. Dia mempunyai portofolio, enggak punya pengalaman untuk mengaudit organisasi non-profit, tidak. Kalau dia tidak mempunyai pengalaman untuk mengaudit organisasi non-laba, jangan teman-teman ambil. Kemudian memiliki tim auditor yang memahami karakteristik keuangan organisasi non-laba. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin mencari rekomendasi atau rekan sejawat dalam memilih auditor yang sesuai apabila lembaga donor tidak menentukan auditor. Maksudnya di sini adalah kalau kita ada audit untuk audit program atau proyek, kalau pihak donor tidak mensyaratkan auditor, ya udah kita pilih aja auditor tersebut sesuai dengan yang sering kita pakai, yang kita sudah tahu historisnya, pengalaman dia, kemudian dia memahami. Nah, pakailah dia. Kalau auditor itu tidak menentukan, kalau donor itu tidak menentukan auditor. Kalau donor itu menentukan, ya udah kita tinggal terima aja auditor yang dikirim oleh auditor. Tetapi pada saat auditor datang, jangan lupa teman-teman meminta surat tugas dari auditor tersebut. Biasanya auditor itu akan dibekali dengan surat tugas dari KAP. Kalau tidak dibekali dengan KAP, teman-teman silahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada KAP yang sudah bekerjasama dengan kita. Dan 5, mengukur ketersediaan waktu tim manajemen organisasi dan pembiayaan audit yang sesuai dengan anggaran. Ya, maksudnya di sini adalah satu, kita melihat loading kerja teman-teman nanti yang akan menjadi PIC menghadapi auditor ini sedang sibuk enggak di waktu tersebut. Kalau lagi sibuk, jangan dipaksakan di waktu tersebut. Jadi kita mencari waktu di mana ada waktu yang agak kosong. Jangan sampai kita lagi bikin proposal project, kita audit masuk. Nah, itu kan akan menyulitkan kita dalam membagi waktu antara kita membuat proposal sama menghadapi auditor. Bisa juga kita lagi ada audit project, kita juga audit lembaga. Nah, jangan sampai itu bersamaan. Kita pilih mana dulu. Nah, jadi maksudnya di situ. Kemudian sesuaikan dengan anggaran atau budget yang sudah kita siapkan. Jangan sampai budget atau anggaran untuk membiayai audit ini melebihi dari yang sudah ditetapkan di budget. Kemudian menyiapkan dokumen dasar yang dibutuhkan. Nah, biasanya yang dibutuhkan oleh auditor adalah satu, laporan keuangan, dokumen legalitas, kemudian dokumen sistem pengelolaan keuangan, bukti keuangan sesuai standar, dan dokumen lain organisasi sesuai permintaan. Yang dimaksud dengan dokumen lain sesuai dengan permintaan ini adalah contohnya adalah daftar aset, kemudian legalitas sudah, bukti potong pajak, bukti pembayaran BPJS. Nah, saya audit akan menanyakan hal tersebut. Kemudian ada bukti keuangan sudah melakukan internal cek atau verifikasi ulang. Cek kelengkapan bukti sesuai standar yang ditetapkan lembaga donor atau organisasi. Kemudian cek penerapan 4 prinsip biaya. Kemudian review ulang praktik pengelolaan keuangan dan program dengan dokumen SOP yang ada. Jadi semua dokumen yang kita punya itu semuanya sesuai dengan SOP yang ada. Karena dalam pelaksanaan audit itu akan berpegangan pada SOP untuk mengecekkan dokumen-dokumen pembiayaan.
Semua dokumen itu harus lengkap sesuai dengan SOP yang ada di organisasi teman-teman semua. Jadi bahasanya adalah SOP ini sebagai kitabnya. Audit pasti akan membandingkan. Misal ada biaya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pasti di SOP kan ada bilang kalau pengadaan barang dan jasa adalah prosesnya seperti A, B, C, D tersebut. Nah, harus disamakan proses tersebut dengan dokumen yang ada. Memaksimalkan pembahasan draft laporan audit. Nah, di sini yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak Jun tadi. Membahas draft temuan audit maupun draft laporan bersama dengan tim manajemen dan tim auditor. Sesegera mungkin melengkapi dokumen yang masih bisa diusahakan untuk mengurangi temuan atau bahkan men-take out temuan audit. Jadi, temuan auditor yang sudah masuk ke draft management letter, ini maksudnya management letter nih. Kalau sudah ada di misal kita ada temuannya ada 5, ternyata ada 2 yang menurut kita ini tidak perlu menjadi temuan. Nah, kita minta di take out. Nah, kalau temuan tersebut dokumennya kekurangan dokumen tersebut bisa disajikan oleh teman-teman semua, itu bisa di take out karena auditor akan memastikan betul enggak kalau itu dokumennya sesuai. Kalau teman-teman bisa menyampaikan, itu bisa nanti dalam diskusi, biasanya kita dalam diskusi ini kita akan berdebat terkait dengan ini akan masuk manajemen letter atau temuan atau tidak. Nah, di sini kesempatan kita untuk berargumen bahwa temuan tersebut tidak perlu masuk ke dalam manajemen letter. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk membahas manajemen letter atau temuan-temuan tersebut. Jelaskan pada auditor hal-hal yang berkaitan dengan temuan audit, mengingat auditor menemukan asumsi pemahaman auditor dalam menyajikan temuan audit. Maksudnya di sini ya. Misal maksudnya auditor itu kan belum tentu sepemahaman dengan teman-teman yang dalam pelaksanaan sehari-hari. Sehingga teman-teman jelaskan saja bahwa tujuannya itu bahwa transaksi tersebut tujuannya seperti ini dan dokumen itunya seperti ini sesuai dengan SOP. Makanya disinilah teman-teman kuncinya untuk memberikan argumen kepada auditor. Kemudian jangan mempengaruhi auditor. Maksudnya jangan mempengaruhi auditor adalah kalau auditor biasanya auditor akan memahami teman-teman. Kalau istilahnya jangan terlalu kaku dengan auditor. Ikutin aja apa yang menjadi kemauan auditor. Kemudian menanggapi permintaan data tambahan dan dokumen-dokumen yang dipermasalahkan. Nah, semua dokumen yang menjadi permintaan auditor, silahkan teman-teman siapkan dan siapkan langsung ke auditor. Kalau auditor meminta, silahkan perlu dikasih. Karena kalau teman-teman itu, misal auditor minta dokumen A, B, C, D, teman-teman tidak buru-buru ngasih, auditor akan ada prasangka. Wah, ini kok nggak buru-buru dikasih nih. Jangan-jangan lagi dibuatkan nih dokumennya. Nah, kadang auditor bisa juga berpikiran, wah ini jangan-jangan nggak ada nih lagi dibuatkan. Maka kalau itu ada, serahkan. Buru-buru segera dikasihkan ke auditor. Next. Nah, sekian teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, Mungkin dari saya boleh sedikit. silakan Kak Saya Indah. Novita. Baik Pak selamat sore waktu Papua. Ya, selamat siang. Ini terkait pembelanjaan aset, Pak. Pembelanjaan aset itu kan terkadang kita pada saat pembelanjaan aset di angka-angka tertentu sesuai dengan SOP keuangan lembaga, kita diminta untuk melakukan meminta penawaran dari beberapa misalnya toko atau Vendor. ini kan, Pak ya. Vendor ya. Ya, vendor ya. Nah, tapi di sini terkadang kita dapat ada hambatan karena ada beberapa vendor di sini yang mereka berasumsi bahwa kalau sudah ada penawaran itu berarti kita mau melakukan transaksi. Sehingga kalau mereka kita tidak ada kepastian untuk itu, mereka kadang-kadang nggak mau mengeluarkan membuat penawaran gitu, Pak. Apakah itu kita bisa melengkapi misalnya
harusnya misalnya 2 atau 3 penawaran, kalau misalnya tidak dapat itu, sehingga tidak menjadi temuan nantinya, kita bisa melengkapi itu dengan justifikasi atau gimana Pak? Mohon petunjuknya. Ya, ini ngelihat dulu SOP-nya, Mbak. Kalau Ya, SOP-nya itu harus, misal SOP-nya bilang, kan pengadaan barang dan jasa itu kan ada levelnya. Misal 0 ya, sampai 5 juta, itu ya, cukup penunjukan langsung. Misal 5 juta sampai 10 juta itu harus dengan 3 vendor, misal. Nah, di ya. SOP-nya seperti apa, Mbak? Kita harus melihat Ini SOP-nya. kita biasanya yang mengalami kesulitan itu yang pembeliannya sudah di atas 10 juta. Gitu. Kalau mungkin yang di bawah angka 10 juta ya kita masih bisa apa namanya masih bisa dipenuhi gitu. Tapi kalau 10 juta minimal kan 2 atau 3 penawaran kan Pak dari vendor Ya. gitu. Nah, kadang-kadang itu yang kita dapat kesulitan di situ karena pemikirannya mereka seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka berpikir saja bahwa kalau ada penawaran itu berarti akan ada transaksi. Ya, ini yang Mungkin agak, seperti ya, yang mungkin pemahaman dari vendor ya, bahwa kita kalau iya, minta itu harus kita harus beli barang ke mereka ya. ya. Yang Ini, menjadi pertanyaan saya, ya, apakah nanti tapi apakah dengan kelengkapan administrasi justifikasi selain dari penawaran vendor yang kita sudah dapatkan itu eh, kita bisa gunakan untuk sebagai bahan pelengkap pada saat audit nanti, Pak. ini harus ada pengetahuan justifikasinya dari direktur, Mbak, sampai direktur. Baik, Ya, ya. Jadi anggap aja ini jadi kita untuk pengadaan barang ini mendesak. Nah, iya, jadi kalau kita bikin SOP itu juga jangan sampai SOP itu mempersulit kita juga. baik, Pak. Jangan lupa kalau ini juga strategi ya kita. Jangan lupa untuk pengadaan barang dan jasa itu biasanya di SOP itu akan ada klausal tentang bahwa ada penunjukan langsung terkait hal misal bahwa kebutuhan barang mendesak. Tapi untuk penunjukan langsung itu ada kriterianya, misal harus sepengetahuan dan disetujui oleh direktur langsung. Jangan lupa kalau teman-teman bikin SOP, bikin klausul seperti itu. Karena jangan sampai kita sudah bikin SOP tapi akhirnya menjebak kita sendiri. Kita sendiri. Gitu. Iya, benar. Terkait Iya, dengan pengadaan barang dan jasa. Biasanya kalau saya membuat SOP terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pasti akan ada klausul seperti itu. Karena suatu saat kita pasti akan menggunakan tersebut. Contohnya kita hotel aja contoh. Kita ternyata mau ada meeting kegiatan yang mendadak. Kita mencari vendor hotel 3 hotel. Kan agak susah. Udah pakai tersebut. Tapi ingat, jangan terlalu sering dipakai. Karena kalau sering dipakai, auditor juga akan mempertanyakan hal tersebut. Kenapa ini hal tersebut terus sering dipakai? Gitu. Kalau gini Mbak, pembelian barang dan jasa pernah kita menggunakan vendor yang sama, itu bisa kita pakai justifikasinya. Kenapa kita tidak ini? Satu, justifikasinya. Di daerah ini adalah kita susah mencari pembanding atau bidding. Iya kan? vendor. Dari vendor tersebut. Kedua, kenapa kita menggunakan pakai aja vendor yang sudah pernah kerjasama dengan kita? Alasannya adalah dia sudah terpercaya dan sering sudah menjadi rekomendasi. Misal gitu. Tapi hal ini jangan sering dipakai. Misal dalam setahun kita ada 3 kali transaksi, 3-tiganya nggak ada semua. Nah itu auditor akan menanyakan hal tersebut. Bikin justifikasi aja Mbak. Justifikasi yang ditandatangani oleh direktur. Saya juga kemarin ngaudit, pengalaman saya ngaudit itu bahwa harusnya untuk pengadaan barang dan jasa dia terkait dengan hotel. Dia tidak menggunakan bahwa di SOP dia menyatakan bahwa dengan nilai tertentu itu harus ada 3 penawaran atau pembanding. Ternyata dia nggak memakai. Di situ sudah ada berita acara bahwa ini tidak memakai karena alasan tertentu, bla bla bla, dan sudah langsung ditandatangani oleh direktur.
Karena kan kalau udah atas nama direktur kan sudah diizinkan. Ada lagi Mbak? Pak. Cukup Terima jelas? kasih. Ya, Jelas, Pak. Makasih, ya, Pak. sama-sama. Baik, terima kasih Kak Novi. Mas Dwi, ini Ya, ada satu pertanyaan lagi di chat box. Mungkin sebelum aku bacain, aku boleh minta teman-teman untuk foto bersama dulu, Mas Dwi. silahkan. Kita sesi foto bersama dulu. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin dinyalakan. Halo Ibu Maria. Oke, aku hitung sampai 3. Teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3, cheese. Boleh sekali lagi gaya andalan ya teman-teman ya. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku izin bacain ya Mas Dwi. Ini ada Ya. dari Karona, Yayasan Cipta Egat Kairos. Mungkin sebelum aku bacain, aku ingin bertanya dulu nih sama Karona. Apakah bersedia untuk open mic? Boleh ya. Oke, silakan Kak. Jadi tanyanya langsung nih jadinya ya. Boleh, silakan Kak. Ya, Ya, jadi silahkan. kami ini saya dengan teman-teman itu yayasannya baru. Sebenarnya lebih tepatnya legalnya itu kami baru. Tapi kami sudah berjalan sejak 2018, tapi tanpa legalitas seperti itu. Dan pergerakan kami adalah aktivitas sosial kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang apakah ada dana yang harus diaudit atau program yang menghasilkan atau melibatkan pendonor itu tidak ada, semuanya adalah swadaya. Tapi ketika kami mulai punya legalitas, kami mulai berpikir untuk mencari pendonor untuk kegiatan yang lebih besar. Nah, apa saja yang harus disiapkan mulai dari awal untuk nantinya menghadapi audit sehingga audit ini tidak menjadi momok yang menakutkan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang berkas-berkas seperti apa yang sudah kami harus siapkan, kami harus simpan ataupun harus dijadikan eh, mungkin artefak atau apapun seperti itu untuk memulai persiapan audit pada saat waktunya tiba. Begitu, Pak. Terima kasih untuk waktunya dan pelatihannya mantap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rona ya. Kita ada slide Mbak yang sebelumnya Mbak. Slide kita lihat di slide menyiapkan dokumen dasar yang dibutuhkan. Nah, ini menyiapkan dokumen dasar yang dibutuhkan. Nah, tadi organisasinya adalah berdiri tahun 2018, tapi belum ada Iya, legalitasnya. benar sekali. Nah, di sini kan sudah kita sampaikan bahwa Iya. untuk menyiapkan dokumen dasar yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan, kemudian dokumen legalitas, kemudian dokumen sistem pengelolaan keuangan atau SOP, bukti keuangan sesuai standar, maksudnya bukti keuangan sesuai standar ini sesuai dengan setiap pengeluaran, entah itu uang muka atau pengeluaran pembayaran sesuai dengan SOP. Kemudian dokumen lain organisasi yang sesuai permintaan. Dalam arti maksudnya di sini anggap aja kita nyebutnya dokumen lainnya. Dokumen lainnya itu bisa daftar aset kalau kita punya, kemudian daftar aset, kemudian struktur organisasi. Oh, oke. Ada struktur organisasi, kemudian ada lagi ini sudah lengkap nanti. Jadi ini secara organisatoris ya, Pak. Semua Betul. kelengkapan apa yang harus disiapkan pertama-tama seperti gitu. Iya, Oke, betul. baik. Dokumen legalitas ini adalah ada ADART, kemudian yang dari Siap. Dekumham, dari AHU Iya. ya. Itu biasanya itu. Baik. Oh, berarti sama dengan yang tadi di awal materinya ya. Saya pikir mungkin ada Ya. sesuatu yang mungkin lebih spesifik, tapi ternyata ini secara organisatoris inilah yang harus pertama-tama ada gitu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Betul, Mbak. Karena auditor itu pasti akan nanti saya kasih terkait dengan apa yang selalu diminta oleh auditor ya. Itu ada sebentar ya, saya cek dulu. Ya, biasanya tambahannya yang tadi kan ada struktur organisasi, daftar aset, kemudian rekening koran, Oke. ya, rekening koran, kemudian NPWP, Mbak, kalau ada. Oke, sudah. Itu. Iya, siap. Ya, itu. Baik. Itu yang biasanya diminta oleh auditor. Berarti ini paling yang memang benar-benar basic ya, Pak. Betul, yang basic ini. Kelengkapan sebuah organisasi seperti Iya. itu. Oke, kalau begitu kami sudah memilikinya, jadi kayaknya kami tidak akan terlalu punya masalah untuk dokumen dasar yang dibutuhkan. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Karena Pak. iya, saya tambahin juga
bahwa apa kita diaudit ya Mbak? Itu kan karena diaudit itu adalah biasanya kalau kita untuk mengajukan proposal, biasanya kan oleh donor kita di asesmen. Teman pernah di asesmen pasti di asesmen akan menanyakan pernah diaudit tidak. Nah, di sini tujuannya adalah kalau pernah diaudit berarti organisasi ini sudah sesuai dengan berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk berjalannya organisasi terkait dengan transparansi, kemudian dengan bahwa dalam menjalankan organisasi ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, berarti memang kalau kita pernah diaudit, donor akan semakin tertarik untuk memberikan dana ke organisasi kita. Dan menurut undang-undang juga bahwa yang wajib diaudit itu adalah kalau kita menerima dana di atas 500 juta. Di Baik-baik. atas 500 juta itu wajib diaudit. Audit, siap. Atau mempunyai aset 20 miliar untuk yayasan. Itu Oke. wajib untuk diaudit. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya Sama-sama, dan Mbak. jawabannya. Ya. Ada Baik, lagi Mbak ini? teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, mungkin Mas Dwi akan menyelesaikan dulu materinya. Nanti kita buka sesi diskusi lagi. Sudah selesai, Mbak. Oh, sudah selesai materinya. Oke, baik. Teman-teman, silakan. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman kait audit ini di organisasinya? Boleh Jadi, kalau enggak gini Mbak, kalau ada teman-teman yang sudah diaudit terus ada pengalaman, silahkan untuk ini kita bisa sharing di sini nanti bagaimana kalau ada kendala-kendala waktu menghadapi audit, silahkan untuk ditanyakan. oke. Baik, teman-teman, silakan mungkin boleh open mic. Selain pertanyaan, teman-teman di sini juga boleh menyampaikan pengalaman ya terkait audit yang sudah dijalankan teman-teman atau mungkin ada yang mau melakukan audit gitu. Kak Dewi mungkin mau berbagi pengalaman? Halo Kak Dewi. Halo, maaf baru bergabung ini tadi lampunya padam, nyala padam, padam terus. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, materi ini sangat bagus sekali untuk saya, apalagi kami di LBH PIK Jayapura ini akan menghadapi audit ya. Kemungkinan direncanakan bulan ini, tapi udah lewat sampai mau akhir bulan, mungkin bulan besok. Ya, ini tadi saya sempat lihat lagi materi-materinya itu, ya itu satu kesiapan di satu lembaga ya, untuk mempersiapkan itu. Yang saya mau tanya ini Pak, kalau kita penawaran, apakah itu nanti jadi temuan audit lagi, auditor dalam audit nanti atau gimana? Dalam penawaran satu kegiatan di 3 hotel nih, ya kami punya SOP memang mengatakan bahwa adanya 3/bandingan penawaran itu ya. Oke, di situ terus nanti setelah kegiatan kwitansi dari hotel itu kan nanti ada kalau kita gunakan kamar-kamar gitu untuk peserta. Terus tidak dikasih invoice kamar-kamar per satu dari yang biasa kalau per orang itu langsung dikeluarkan langsung dari ini ya kasirnya, tellernya gitu. Tapi ini dibuat rangkap langsung gitu dari accounting hotel gitu. Itu pertanyaan saya, apakah itu nanti masuk dalam temuan auditor saat audit dan itu harus diubah dengan kwitansi asli dari hotel atau gimana? Karena itu kan udah rekap untuk per kamarnya kan biasa kan satu kamar ada 22 orang gitu. Itu udah memang direkap langsung oleh pihak hotel lah gitu. Untuk yang lain kayak kwitansi pembayaran apa segala macam yang kwitansi pendukung lainnya ya itu udah jelas bahwa ada kwitansi asli apa semua dikeluarkan oleh hotel dan ada 3 penawaran hotel itu. Ya itu yang pertama tentang kwitansi itu karena ini direkap langsung dari pihak hotel kan tidak keluar satu persatu gitu invoice-nya gitu. Terus yang kedua Pak, apabila kita membeli barang di luar gitu terus dari pemberi barang itu kayak kios atau toko ada keluarkan hanya kwitansi tapi tidak disertakan alamat gitu. Alamat nomor telepon gitu, ada kan diminta gitu, Pak kan memastikan bahwa ini benar toko ini gitu, alamatnya di mana.
Waktu kami susun keuangan dari pihak donor, keuangannya, oke ini harus dicari apa alamatnya di mana. Akhirnya di hasil scan itu kita cantumkan lagi apa jadi gimana ya hasil scan kita cantumkan alamatnya dengan alamat tempat kita beli gitu. Apakah itu bisa masuk atau gimana? Karena itu juga merupakan satu ini ya saat kita apa rapat diperiksa oleh donor gitu bagian keuangannya saat kita pelaporan gitu. Apakah itu nanti jadi temuan yang harus dimasalahkan atau apa lagi gitu. Seperti itu Pak, makasih. Ya, baik Bu. Terima kasih. Yang pertama dengan rekap kwitansi dari hotel tadi ya Bu. Itu Iya, betul. saya menanyakan waktu pembayaran ke hotel itu secara cash atau transfer? Kami transfer Pak. Oke. Transfer. Transfer dan kwitansi dari hotel udah sesuai kan? Sama. Iya, betul. Sesuai itu secara besarnya itu ya. Jadi hotel juga keluarkan itu. Ya. Kwitansi hotel gitu. Asal ini kwitansinya ini istilahnya ini kwitansinya gelondongan ya Bu, bukan nggak direkap per kamar ya. Betul. Asal ini ada kop hotelnya, kemudian ada tanda tangan basah dan stempel basah itu sudah valid. Kecuali ya ini aturan dari pihak donor atau proyek meminta rekap serta itu beda lagi ya. Oke. Karena ini adalah permintaan donor, tapi secara umum dengan yang disampaikan Ibu tadi itu udah valid. Tapi kalau permintaan donor harus ada rekap. Biasanya ada tuh kwitansi dari hotel itu pertama invoice muncul. Ya, betul. Invoice muncul, kemudian setelah kita bayar muncul kwitansi. Ada juga yang donor minta rekap masing-masing peserta yang menginap. Betul. Ada juga. Nah, kalau donor mensyaratkan seperti itu, maka Ibu harus meminta itu. Kalau donor tidak mensyaratkan itu sudah valid. Kemudian berikutnya terkait dengan kwitansi yang ada nomor telepon. Betul. Itu ada di aturan donor, ada di PIM ya Bu. PIM misalnya petunjuk implementasi manual project. Biasanya project punya aturan tersendiri, biasanya kita sebut PIM. Ya. Kalau itu ada di PIM dan menjadi persyaratan oleh donor, jadi setiap pada saat Ibu belanja di tempat beli kios yang tidak mempunyai kwitansi yang tercetak, biasanya kan mintanya donor yang tercetak, biasanya Global Fund nih, yang seperti itu biasanya. Betul. Oh betul. Global Fund itu mensyaratkan bahwa bukti itu harus tercetak, biasanya gitu, atau print gitu. Nah, kalau semua tidak bisa disamakan ya. Daerah kalau di perkotaan kita bisa nyari, tapi kalau di daerah pedesaan kan kita susah mencari toko yang tersebut. Nah, untuk mengakali itu, pada saat kita belanja di tempat seperti itu, jangan lupa kita foto tempatnya, kita minta nomor telepon dari toko tersebut. Biasanya itu. Jadi, kenapa kita minta nomor telepon? Jadi, untuk memastikan nanti kalau itu menjadi temuan, maka auditor akan menelpon ke lokasi tersebut. Betul nggak ada belanja ini? Gitu, memastikan. Kalau dijawab oleh toko tersebut, oh iya betul, ini sesuai dengan ini, maka clear, itu tidak menjadi temuan. Gitu. Iya Pak, cuma kalau wilayah Papua ini kadang kan kita ada kegiatan, ya itu kalau di daerah kota masih bisa kita lihat, oh di sana ada tempat kiosnya gitu, kita bisa kalau memang nggak ada alamat dan nomor telepon kita bisa ke sana. Tapi kalau kejadiannya kayak kegiatan di kampung, terus di situ hanya bahan kontak di sini kan untuk pertemuan kayak Pinang Kapur Siri gitu ya. Semoga saja saat ditelepon, saat kita beli, oke, Ibu ini yang jual Pinang Kapur Siri udah cantumkan nomor telepon nih, kan kita pas mau tidak mau bawa kwitansi ini ya, nota sendiri ya, dan nanti mereka tanda tangan kasih nama dengan nomor HP gitu. Tapi kalau ditelepon, total HP-nya nggak aktif lagi. Nanti itu gimana? Kalau nggak sama foto Bu. Oh foto ya, itu foto. Memperjelas. Jadi kita memang ada transaksi jual beli di situ dan kalau nomor kadang ya kalau nomor telepon itu kan kadang orangnya udah ganti nomor telepon ya. Kita tidak tahu juga gitu.
Itu. Oke. Kita syukur di nama kiosnya ada alamatnya. Ya udah kita foto. Gitu. Oke, seperti Ya itu. biasanya kan Makasih. biasanya sama di aturan di PIM itu kan juga merujuk kalau di daerah tersebut tidak ada kan dia akan mensyaratkan hal tersebut. Kalau nggak salah, kan dikoreksi teman-teman kalau yang investasi daerah. Pengetahuan saya bahwa kalau di daerah tersebut tidak ditemukan adanya toko yang bisa menerbitkan kwitansi tercetak, biasanya mereka akan mensyaratkan yaitu nomor telepon sama foto. Biasanya itu. Iya, untuk foto mungkin yang kami dengan donor ini dia tidak terlalu syarat bahwa harus foto, pasti terteranya nomor telepon dan alamat. Jadi di Iya. hasil scan itu kita harus tulis lagi nomor telepon dan alamatnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi besok Oke. ditanyakan Bu alamatnya baru ditulis Bu. Sama lokasi tokonya. Baik, Pak. Ya. Oke, makasih Pak atas Sama-sama ilmunya. Bu. Ya. Oke. Ya, silahkan untuk Baik, terima kasih Kak Dewi. Teman-teman yang lain silakan. Jika ada pertanyaan boleh dinyalain aja mic-nya. Oke, mungkin selain pertanyaan, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman terkait audit atau seperti Kak Dewi, teman-teman, apakah ada yang ingin mau melakukan audit? Mungkin boleh sharing ke Mas Dwi. Nanti Mas Dwi bisa kasih solusi. Iya Bu Dewi, kan bulan depan ya mau audit. Nah, jangan lupa tadi yang saya sampaikan di ini terkait dengan dokumen disiapkan aja Bu. Dokumennya. Ya, ayo, ya Pak, nanti minta tolong di-share ya. Saya dari Ya, awal tidak ikuti, jadi ini mati lampu ya, gitu, ini akhir itu. baru saya bisa. Heeh. Kedua Jadi, adalah terkait dengan auditornya Bu. Benar-benar auditornya dia memahami terkait dengan yayasan atau organisasi non-profit tidak. Karena saya pernah pengalaman dulu auditor itu ditunjuk oleh pihak donor. Nah, ya. setelah datang ternyata dia tidak memahami terkait dengan laporan organisasi non-profit. Akhirnya kami mengajari Bu, Oh, mengajari auditor. oke. Akhirnya setelah dia bisa, ya sering kita pakai. Akhirnya dia juga ngaku, ini gara-gara dulu saya Pak Dwi diajarin, saya jadi bisa ngaudit itu. Ada tuh. Iya, Kan ini dia, kena ya, auditornya juga dipilih langsung dari pihak donor ini. Rencananya dari bulan Mei, tapi diundur terus sampai ini sudah mau akhir Juni, mungkin awal Juli kali ya. oh dari pihak Seperti donor ya Bu, udah ditentukan. Ya. iya, udah ditentukan itu untuk berapa lembaga yang ada di Papua ini yang masuk dalam donor itu. Oke. Semoga mungkin nanti Bapak salah satunya. Masuk. Oke. Kalau kalau kami diminta sih siap Bu, kalau pas ada waktunya. Donornya dari The Asia Foundation. Oh, dia dari TAF ya Bu. Iya, tak berdaya. Ya, tak berdaya. Ya, ya, ya. Oke. Oke, baik teman-teman, silakan kita masih ada waktu 10 menit lagi sebelum ditutup oleh Mas Dwi. Silakan teman-teman, mungkin mau sharing-sharing atau bertanya. Bu Maria, apakah ingin sharing terkait audit di organisasi Bu Maria? Oke, baik Mas Dwi, Baik. sepertinya Ya. sudah cukup dan tidak ada bertanya lagi. Apakah sudah bisa dicukupkan Mas Dwi? Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang kayak ada suara ya? Enggak ya? Nah, itu Hmm, apa nih? Ada yang halo? Ya, silahkan. Saya Pak, Ya, boleh diinformasi namanya Kak, silakan. saya Max Binur dari Belantara Papua. Suaranya kurang kurang besar Kak Max. Ah, bisa, beneran kan? Ya, suaranya masih kurang besar. Apakah di Mas Dwi sudah aman? ya, silahkan coba. Nanti kalau kurang bisa diulang. Pertanyaannya, silahkan, Max. Hanya mau tanya saja. Pertama, katakanlah kalau donor itu setelah kita MOU dengan dia, tapi tidak ada perjanjian yang tertulis untuk nanti melakukan audit. Nah, apakah kita bisa minta sendiri untuk audit atau apa kita harus tunggu dari donornya? Itu satu. Terus yang kedua, selama ini kan contoh macam di lembaga kita itu kita sebenarnya ingin sekali untuk melakukan audit. Tapi kadang kita terbentur juga di biaya audit. Nah, yang saya mau tanya untuk melakukan suatu audit permintaan dari kita secara organisasi dan bukan dari lembaga donor, itu standar untuk suatu lembaga audit itu melakukan audit di setiap lembaga sendiri yang kita
kita lembaga sendiri minta itu standar umumnya berapa kira-kira? Karena kadang-kadang masalah di kita ada di situ juga kita mau audit tapi aduh ini kita dana bisa cukup tidak untuk bayar seorang audit untuk melakukan audit. Terima kasih. Ya. Oh, ini untuk biaya auditnya ya Pak, satu lembaga ya. Iya, ya. Ya, jadi yang pertama terkait dengan donor. Kalau donor itu di MOU tidak ada audit, tidak usah dilakukan audit, Pak. Karena nanti ya itu tadi mengacu ke pertanyaan kedua. Karena biayanya, karena di budget itu kan di budget di MOU tidak ada budget buat audit. Kedua, kalau kita mau melakukan audit terbentur memang rata-rata untuk OMS yang lokal itu kan untuk melakukan audit terbentur dengan biaya. Jadi kalau di eh, Jakarta nih Pak, saya sebutkan aja di Jakarta bahwa audit untuk di Jakarta itu untuk OMS lokal itu sekitar angka 40-an Pak, 40 juta. Ya sekitar 35 sampai ya angka aja 35 sampai 50 juta Pak. Itu tergantung nanti nego kita dengan auditor Pak. Auditor juga akan menanyakan berapa proyek yang dikerjakan. Kalau proyeknya banyak pasti nanti di atas 40 ya, kalau sedikit masih bisa di bawah 40 gitu. Misal itu luar akomodasi ya Pak, segala macam. Itu baru untuk biaya audit, untuk pelaksanaan audit saja. Itu nanti bisa ini Pak, misal kita mau audit, kita bisa penawaran ke auditor Pak. Nanti auditor akan mengajukan proposal gitu. Baik, Jadi Pak, itu Pak. makasih. Ya, kalau Makasih, donor, Pak. ya saya ulangi lagi, kalau terkait dengan donor di MOU tidak ada audit, tidak usah dilakukan audit, Pak. Jadi nanti laporan audit dikasih aja laporan audit punya lembaga, karena punya lembaga kan juga mengaudit donor gitu. Kadang kecurangan, ya bukan kecurangan sih. Tadi kadang nggak enaknya gini, kita mengaudit lembaga kan juga mengaudit donor, tapi donor kadang nggak ngasih dana buat ngaudit juga, gitu. Jadi kalau bisa saat kita buat MOU dengan pihak donor, kita minta masukin budget kontribusi buat audit lembaga. Jangan audit buat donor ya, audit lembaga. Kecuali di MOU itu menyebutkan ada audit untuk proyek, itu beda lagi. Tapi kalau untuk ini kita minta ke donor, boleh nggak saya meminta untuk donor itu berkontribusi untuk membiayai audit lembaga, karena yang diaudit lembaga juga audit proyek juga diikuti audit, jadi ada cost sharing lah untuk biaya. Jadi nanti lembaga atau internal itu untuk biaya auditnya ada yang membantu lah. Misal dia membantu 25% atau 50% kan lumayan, syukur-syukur dia membantu 100%. Itu. Nah, pertanyaan tadi itu maksudnya karena dari pengalaman dulu kita kerjasama dengan ILO, itu kan MOU-nya tidak ada audit. Tapi kemudian setelah proyek itu selesai kan kita ada masih sisa dana dari proyek itu sekitar 700-an juta. Karena waktu itu mereka MOU-nya itu kita 2M untuk pelatihan life skill. Tapi dengan sisa dana itu terus kemudian mereka minta untuk audit. Nah, dari proses audit itu kemudian kita pertanggungjawabkan semua dan sisa dana itu kemudian mereka minta kita kembalikan, tapi kemudian kita bikin memorandum bersama lagi bahwa mereka tawarkan ke kita apakah dana ini bisa kemudian dibelikan aset untuk belantara. Nah, kita kembalikan keputusan itu kepada mereka. Akhirnya audit tetap dilakukan oleh mereka dengan biaya dari mereka, tapi kemudian juga dana itu juga mereka bantu untuk membelajarkan aset-aset yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, pertanyaan saya tuh tadi berkaitan dengan itu. Kadang kalau kita kemudian MOU dengan satu lembaga donor terus tidak ada di dalam MOU itu untuk audit, terus tiba-tiba permintaan begitu yang mendadak, oh ini kita harus audit karena mungkin untuk kepentingan mereka juga untuk menjustifikasi program yang sudah mereka lakukan. Itu pengalaman kami waktu kerjasama dengan ILO untuk program life skill di Tanah Papua, khususnya Sorong Kabupaten, Kota, Raja Ampat, Maibrat, Tambak. Terima kasih Pak untuk penjelasan. Iya Pak, betul Pak.
kalau tiba-tiba di MOU tidak ada budget audit, tiba-tiba di akhir proyek donor minta audit, ya kita minta biayanya ke mereka, Pak. Kalau mereka nggak bisa, kita sampaikan saja bahwa saya nggak punya dana untuk melakukan audit ini. Kalau kamu mengasih dana ke saya untuk audit, akan saya lakukan. Kalau tidak, saya nggak bisa melakukan. Itu, Pak. Udah betul, Pak, yang dilakukan oleh Bapak terkait hal itu. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Kan kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sesi siang ini dari saya kembalikan ke Mbak Indah ya. Silakan, Iya, Mbak. baik. Terima kasih Mas Dwi. Teman-teman, apakah sudah cukup atau ada yang ingin sharing lagi? Mungkin jika ada yang ingin bertanya, saya buka satu pertanyaan lagi. Apakah sudah cukup? Materinya jangan lupa di-share, Mbak Indah. Oke, siap, Kak. Oke, Kasih. mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Mas Dwi silakan closing statement-nya dulu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi kembali lagi agar teman-teman itu dalam proses audit itu bisa berjalan lancar, itu jangan lupa tiap transaksi di organisasi teman-teman itu selalu berpedoman pada SOP. Karena SOP ini adalah ini SOP keuangan, ini ada sebagai bahasanya kita menyebutkan kitabnya. Karena dalam pelaksanaan audit itu auditor akan berpegang pada SOP. Jadi kalau semua kegiatan, transaksi, biaya yang kita keluarkan sudah mengikuti sesuai dengan di SOP, maka begitu ada audit, kita akan tidak lagi lembur atau segala macam. Jadi kita sudah siap dengan audit. Apalagi kalau kita sudah pakai sistem. Kalau di organisasi sudah pakai sistem, lebih enak lagi. Apalagi kita inputnya selalu update. Tiap kita input update, maka apapun kita diaudit, kita akan siap. Tapi jangan lupa, jangan sistemnya itu pakailah sistem yang sesuai dengan format laporan mengeluarkan output yang sesuai dengan format ISAK 335. Jadi pakailah sistem tersebut. Jangan sampai kita pakai sistem tapi sistem tersebut outputnya tidak jelas. Gitu. Bahkan apapun bentuknya, mau sistem yang memang itu bentuk software atau pakai Excel yang otomatis, silahkan. Tapi jangan lupa, dalam outputnya tadi mengandung 4 unsur laporan, yaitu laporan utama, posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan arus kas. Kalau keempatnya ini memenuhi, silahkan teman-teman pakai. Dan akan saat audit kita sudah menghadapi dengan senang, riang, gembira. Dan Mbak Indah, saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, terima kasih Mas Dwi. Sebelum ditutup, aku minta teman-teman untuk isi polling dulu. Kira-kira di layar teman-teman apakah sudah tampil polling menghadapi audit itu mudah. Jadi ini sebenarnya feedback dari apa namanya kelas hari ini. Silakan teman-teman boleh diisi. Sudah muncul di layar teman-teman. Silakan diisi. Aku kasih waktu 1 menit. Apakah cukup? Oke, sudah ada 1 yang mengisi. Oke. Silakan teman-teman dibantu untuk isi pollingnya. Ada 14 peserta nih. Masih ada 13 lagi nih yang belum isi polling. Oh, udah 2. 3. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada 4. 5. Oke, silakan teman-teman yang lain yang belum mengisi polling, boleh diisi dulu pollingnya. Ini adalah sebagai bahan evaluasi kita untuk di sesi pelatihan atau webinar ke depan. Oke, teman-teman, pollingnya sudah kita tutup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Dwi sebagai narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Saya percaya pelatihan hari ini memberikan ruang belajar yang bermakna, tidak hanya menambah pemahaman dasar tentang prinsip dan juga strategi persiapan audit, tetapi juga memperkaya wawasan melalui praktik baik bagi organisasi teman-teman. Untuk teman-teman yang akan menjalani proses audit, semoga semuanya berjalan lancar, tanpa kendala, dan memberikan hasil baik bagi organisasi. Rekaman webinar hari ini, teman-teman bisa tonton kembali melalui kanal YouTube Lingkar Madani. Sementara untuk materi presentasi, teman-teman bisa akses melalui website lingkarmadani.id. Nanti mungkin
materinya akan bisa kami share melalui WAG juga. Mungkin sampai jumpa di kesempatan belajar berikutnya, teman-teman. Salam hangat dari kami tim Lingkar Madani. Sampai jumpa. Selamat istirahat.